pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara ini, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan berkahnya. Pada kesempatan yang baik ini, kita diberi kesehatan dan kesempatan sehingga dapat berkumpul di ruang rektor Universitas Tadulako dalam rangka mengikuti bersama penyerahan berita acara pelaksanaan ujian atau PAPU seleksi masuk mandiri perguruan tinggi negeri tahun 2023 Universitas Tadulako. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali acara ini bersama kita ikuti laporan Ketua Panitia Penyelenggara SNMPTN Universitas Tadulako yang kami hormati Bapak Dr. Engineering Insinyur Andi Rusdin STMT MSc. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam juga kita aturkan kepada junjungan kita dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Tadulako, Bapak Profesor Dr. Ahmad STMT, Bapak Ketua Senat, dan Bapak Ibu Dekan, Direktur, Bapak Ketua Dewan Pertimbangan, para panitia, terima kasih atas kehadirannya. Pada hari ini kita akan melakukan penyerahan berita acara tentang seleksi mandiri yang kita serah terimakan cuma berita acaranya karena sudah berubah dari ujian paper base ke computer base. Adapun tujuan dari seleksi tujuannya adalah pertama memberikan kesempatan kepada siswa lulusan menengah atas SMA, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah atau yang sederajat yang merupakan warga negara Indonesia khususnya yang berdomisili di Provinsi Sulawesi Tengah untuk menempuh pendidikan di Universitas Tadulako. Dan yang kedua adalah memberikan peluang kepada Universitas Tadulako untuk membantu meningkatkan potensi sumber daya manusia di Indonesia khususnya Provinsi Sulawesi Tengah melalui penerimaan mahasiswa baru yang mempunyai kemampuan akademik yang cukup. Kemudian ada hal yang berbeda pada seleksi ini, kita mengalokasikan kuota untuk afirmasi atau keberpihakan. Yang pertama adalah yang mempunyai kemampuan ekonomi rendah, karena ini merupakan keharusan 20% dari total mahasiswa yang kita terima harus berasal dari keluarga yang kurang mampu. Yang kedua ada keberpihakan atau afirmasi kepada keluarga dosen maupun tenaga kependidikan Universitas Tadulako. Kemudian afirmasi putra putri guru karena ini ada dalam undang-undang guru dan dosen. Kemudian afirmasi prestasi dan afirmasi kemitraan, artinya memiliki kerja sama dengan kita itu diberikan peluang sehingga kita bisa membantu mereka dalam mensukseskan programnya, terutama pembunuhan tenaga kerja atau pegawai yang cukup. Kemudian kita prioritaskan untuk masyarakat yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah. Walaupun sebenarnya seleksi masuk perguruan tinggi itu bersifat nasional, tetapi pada dua seleksi sebelumnya, yaitu seleksi basis prestasi maupun basis tes, itu sudah memberikan peluang sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia. Kemudian perlu kita perhatikan khusus untuk doktorat ada IP, iuran pengembangan institusi itu sebesar 350. Untuk prodi yang lain belum dimasukkan karena belum ada PNK, belum ada izin atau surat resmi dari Kementerian Keuangan. Nah ini pengelola kita ada tambahan sedikit yang kita perbaiki, ada koordinator penyusunan pedoman atau aturan, kemudian analisa passing break,
passing grade karena tadi di tujuan kita sudah sebutkan bahwa punya kemampuan akademik yang cukup, jadi kita harus tentukan dasar bagaimana yang dimaksud dengan passing grade. Kemudian ada juga analisa iuran pengembangan institusi, jadi namanya sudah berubah ini sesuai dengan aturan yang ada di atasnya. Nah, ini pelaksanaan pendaftaran kita sudah selesai melaksanakan dari tanggal 17 Juni sampai dengan 5 Juli. Total peserta itu sekitar 5.780 orang, jumlah pengawas 291, kemudian pelaksanaan 8 hari. Dilaksanakan selama 8 hari karena kita komputer base itu jumlah komputer yang tersedia terbatas, jadi tidak bisa kita laksanakan secara bersamaan. Kemudian pengumuman harus dilaksanakan tanggal 31 Juli. Ini juga berdasarkan ketentuan yang ada aturan. Nah, daya tampung yang kita terima itu sekitar 2.308 untuk seleksi mandiri. Ya, kalau misalnya seleksi basis tes ini karena masih berlangsung, kalau ada yang tidak mendaftar itu akan ditambahkan. Kemudian jumlah program studi ada 59 dari S1, diploma 4 dan diploma 3. Nah, pelaksanaannya difokuskan di media center. Jadi semua di media center, tidak ada lagi di fakultas maupun pusat bahasa, karena untuk memudahkan dalam hal pengorganisasian dan pelaksanaan, karena kita akan melaksanakan selama dari 8 hari. Kemudian satu hari itu ada 3 sesi, jadi tiap sesi itu 2,5 jam, 2 jam 30 menit dilaksanakan, jadi dari pagi, siang, dan sesi sore. Nah, ini program studi yang peminat tertinggi. Yang pertama itu masih sama dengan sebelum-sebelumnya, ekonomi manajemen dengan jumlah peminat 1.398. Urutan kedua ilmu hukum dengan jumlah peminat 1.264. Kemudian teknik informatika 1.232, pendidikan guru sekolah dasar 1.104, teknik sipil 8.877, farmasi 8.854, kemudian ekonomi akuntansi 813, ilmu komunikasi mulai naik, tren nasional juga begitu. Ilmu komunikasi itu 789, kemudian pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi 669, administrasi negara 551. Jadi selain peminat sebenarnya ada juga kedekatan, jadi rasio kalau yang basis tes kemarin rasio terdekat itu berada di teknik informatika, 1 orang banding 17, kursi diperlukan oleh 118 orang. Itu barangkali yang kami bisa sampaikan. Selanjutnya, marilah kita ikuti bersama sambutan Rektor Universitas Tadulako sekaligus memulai seleksi masuk mandiri perguruan tinggi negeri Universitas Tadulako tahun 2023 pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Ahmad STMT Ibu Aslia Anjemur. Selamat pagi, salam sejahtera kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat selalu. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa menganugerahi kita kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita dapat bertemu dalam rangkaian penyerahan naskah tes pelaksanaan seleksi mandiri masuk perguruan tinggi asas SNMPTN Universitas Tadulako untuk tahun 2023. Salam dan salam tak lupa kita aturkan kehadiran kita Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga sahabat dan pengikutnya sekalian. Yang kami hormati Ketua Senat Universitas Tadulako, Ketua Dewan Pertimbangan, Ketua SPI, para wakil-wakil rektor yang hadir, para dekan, wakil-wakil rekan, kemudian mungkin ada ketua-ketua jurusan, ya, seluruh perangkat yang hadir, direktur pasca sarjana, serta seluruh jajaran yang hadir, termasuk
panitia pelaksana tes, rekan-rekan media yang ada juga pada pagi hari ini. Pertama-tama tentunya kami perlu sampaikan pelaksanaan tes kita itu akan dilaksanakan insya Allah pada besok hari tanggal 13. Kita mengambil waktu sehari sebelumnya penyerahan pelaksanaan tes ini dikarenakan juga karena besok begitu banyak rangkaian kegiatan sehingga kita mencari waktu yang lebih waktunya lebih bagus supaya besok langsung kita masuk ke pelaksanaan ujian tersebut. Bapak Ibu sekalian, saya kira sebagaimana laporan dari Wakil Rektor dan Akademik selaku ketua panitia pelaksanaan seleksi mandiri bahwa tahun ini tentunya kita juga mencoba ini berdasarkan seperti beberapa kali kami sampaikan hasil temuan-temuan rekomendasi dari pihak KPK dan Irjen. Ini hampir di seluruh Indonesia juga pelaksanaan tes seleksi mandiri ini itu hampir rata-rata sudah dilaksanakan juga mengikuti model sistem online. Ya. Hal ini dikarenakan menghindari adanya hal-hal atau yang dianggap misalnya kecurangan, dasar penilaian dan lain sebagainya yang tidak akurat, ya. Itu yang menyebabkan dilaksanakan seleksi ini hampir seluruh universitas PTN PTS yang bersama kami di Majelis Rektor maupun di Forum Rektor itu menyepakati untuk melaksanakan seleksi mandiri melalui berbasis CBT, ya, jadi computer based test kita. Jadi mungkin ada beberapa yang belum siap mungkin melaksanakan secara manual, tetapi tentu masing-masing mempunyai resiko tersendiri, ya, masalah kebocoran tes dan lain sebagainya. Nah ini besok itu juga memang kami diundang bersama-sama untuk pertemuan lagi Majelis Rektor untuk kawasan Timur. Itu juga salah satunya untuk mempersiapkan mungkin tahun depan pelaksanaan tes mandiri ini akan dikoordinir oleh rayon tersebut. Misalnya kita rayon kawasan Timur untuk secara bersama-sama. Tadinya pada tahun ini sebagaimana pernah kami sampaikan, namun karena waktu yang sangat terbatas sehingga tidak memungkinkan untuk pelaksanaan tersebut. Karena lembaga tes kita itu kan belum diubahkan. Jadi sekalipun ada yang ada sekarang itu pelaksanaan tes 2 tes kemarin, LPTN kita itu belum dibubarkan, jadi bisa menggunakan sarana tersebut nantinya. Nanti tentu ada kebijakan baru tersendiri akan dilakukan. Nah, pelaksanaan seleksi mandiri ini tentunya beberapa kali kita melakukan pertemuan dalam rangka seperti yang dikemukakan bahwa sekarang untuk penentuan kelulusan itu tidak lagi menjadi kewenangan semata oleh rektor, tetapi akan dilaksanakan secara kolektif kolegial dengan seluruh unsur-unsur pimpinan, sehingga semua aturan-aturan itu kita godok secara bersama, ya, untuk menjadi pedoman di dalam penerimaan mahasiswa melalui jalur seleksi mandiri tersebut. Misalnya tadi ada tambahan tentang bagaimana passing grade yang dilakukan. Kalau sebelum-sebelumnya itu kan bisa saja rektor menentukan yang nilainya barangkali 0 minus pun masih bisa dipertimbangkan untuk lulus. Namun sekarang kita karena begitu ketatnya pengawasan, ya, khususnya dari KPK dan Irjen sendiri, maka hal itu harus semua melalui aturan-aturan yang disepakati secara bersama. Nah, semua ini menunjukkan bahwa dalam rangka apa? Peningkatan mutu penerimaan mahasiswa yang kita lakukan, seperti itu. Itu yang penting. Jadi pelaksanaan ini kemarin kita sudah serah terima karena yang bertanggung jawab juga langsung rektor. Perlu yang tanya, ini kan minimal saya tanya, ini kan pelaksanaannya kita 8 hari. Ini bagaimana caranya soal ujian ini kita ramu, kan harus dikonfigurasi supaya tidak sama setiap hari. Karena jangan nanti yang lain memberitahu dan lain sebagainya. Juga masalah kerahasiaan tes yang dilakukan, ya. Saya mintakan khusus, jadi yang disumpah dulu, ya, kita sumpah secara secara regulasi yang harus ada bahwa menjaga kerahasiaan tes, karena kalau ada ini kita akan diperiksa rame-rame, karena ini penentuannya sekarang. Yang kedua, di dalam kondisi seleksi mandiri kali ini juga kita membatasi kuota. Ya, kuota dalam artian tadi kita punya kuota kurang lebih 2.308. Ya, 2.308 orang ini. Ini sesuai kesepakatan kita tahun ini itu apa yang diusulkan oleh fakultas sesuai dengan usulan prodi itu yang kita lakukan. Kecuali nanti ada kebijakan tersendiri yang untuk menambahkan. Kalau yang kemarin yang 10% itu hanya ada khusus untuk kedokteran. Kalau yang lain tidak,
kita tetap menggunakan sesuai dengan alokasi kuota yang diusulkan. Ini sangat terkait, kita lakukan pengetatan ini dalam rangka peningkatan akreditasi untuk masing-masing prodi. Jadi antara rasio dosen dan penerimaan itu menjadi bahan pertimbangan kita. Sehingga kita akan perketat di situ. Kecuali prodi-prodi yang nantinya belum memenuhi kuotanya, mungkin saja kita akan membuka kesempatan memenuhi kuota tersebut. Jadi mungkin jadi namanya afirmasi pemenuhan terhadap kuota tersebut. Itu yang kita pertimbangkan. Yang penting daya tampung kita kemarin kurang lebih hampir 9.000 ya, 8.000 sekian itu menjadi batasan yang kita usulkan. Karena salah satu temuan yang kita lakukan, kita selalu tidak konsisten dengan apa yang kita usulkan dengan apa yang kita terima. Nah, jadi ini menjadi hal yang sangat penting, dan saya kira alhamdulillah dari 2 tes yang sebelumnya ini sudah mulai pemahaman masyarakat sudah mulai menyatu gitu kan. Kita kasih tahu yang lalu saja kita sudah tidak terima lagi yang titipan-titipan, dalam artian kalau dia tidak memang lulus passing grade ya tidak diterima seperti begitu. Nah, saya selalu kasih contoh kemarin anaknya rektor sendiri di ULM, anaknya tidak lolos ya, tidak tetap diterima, dia tidak mau nambah daya dari yang ada tersebut. Nah, ini dalam rangka pengetatan juga untuk mutu penerimaan mahasiswa tersebut. Nah, selain dari itu, sistem afirmasi yang kita lakukan, jadi kalau kita punya 2.308, kemarin kita hampir menyepakati di dalam kita punya pertemuan, dan itu menjadi dasar kita 50% dari 2.000 itu kita melalui seleksi yang sesuai dengan apa ini nilai. Misalnya passing grade kita nanti tertinggi 1.000 misalnya, kalau kita ambil skala 1.000. Yang masuk di passing grade yang 50% itu yaitu mungkin yang 500 sampai 1.000 itu yang kita tetapkan, itu aturannya kita buatkan dan kita akan sosialisasikan, tetap disampaikan kepada seluruh mahasiswa. Nah, itu yang 50%, jadi kurang lebih nanti yang 1.000 berapa dari 2.300 saja, 15% ya dari total mahasiswa juga yang diambil, termasuk yang afirmasi prasejahtera itu juga bagian daripada yang masuk di 50% dan untuk tambahan tersebut. Nah, sehingga kita lepas yang 50%-nya yang kita atur mulai dari afirmasi keluarga dosen dan tenaga pendidik, putra putri guru, prestasi kemitraan, ini kita sudah bagi presentasinya kurang lebih 50% juga dari jumlah tersebut. Inilah yang kita bisa tolerir masuk, tetapi tetap dengan passing grade-nya. Jadi mungkin kalau tadi passing grade kelulusan 500 sampai 1.000, passing grade yang kita terima untuk melalui afirmasi kita turunkan, kita sesuaikan dengan, dan ini kemarin dibuat analisisnya ya untuk penentuan sampai batasan mana passing grade yang memungkinkan. Jadi kita tidak sampai 0 gitu kan. Kalau salah sampai angka 200 sampai 300. Nah, kalau dia masuk di range ini, baru kita bisa pertimbangkan untuk masuk di pemilihan afirmasi. Jadi sekalipun dia afirmasi tapi nilainya nanti di bawah passing grade, minta maaf. Kita misalnya ada teman dosen menitip anaknya, dia tidak masuk di range yang 50% pertama, dia masuk range afirmasi. Iya, dia afirmasi, tapi kita lihat nilainya dulu. Masuk nggak? Kalau dia di bawah passing grade, tetap kita tidak bisa masukkan. Jadi yang masuk di range passing grade tersebut itu yang menjadi. Dan ini kita buatkan semua aturannya untuk sebagai dasar pelaksanaan tes mandiri ini, karena ini nanti akan diperiksa. Bisa jadi pada saat pelaksanaan seleksi dari 13 sampai itu bisa saja ada tim nanti yang datang untuk melakukan pemantauan atau pengawasan terhadap pelaksanaan tes yang dilakukan. Jadi semua kita lakukan secara transparan dan akuntabel. 2 itu saja titipan dari KPK, transparan dan akuntabel semua yang dilakukan. Terkait juga dengan iuran pengembangan institusi. Nah, ini kita harus tetapkan kemarin, makanya kita membentuk satu unit sendiri atau ada personal yang kita tambahkan yang menghitung kira-kira berapa kebutuhan sesuai usulan yang dilakukan oleh pihak dari Fakultas Kedokteran. Karena tahun ini yang dulu kita mempersiapkan untuk IP yang beberapa prodi lain, itu kita masih pending dikarenakan harus menunggu PMK-nya atau KMK-nya, keputusan Menteri Keuangan dalam penetapan tarif. Kalau itu sudah disepakati, baru kita bisa. Jadi insya Allah mungkin beberapa prodi yang sudah mengusulkan, mungkin tahun depan baru bisa kita implementasikan pada saat sudah ada PMK tersebut. Nah, di kedokteran ini kita masih mengacu kemarin dengan peraturan rektor yang lama dan masih berjenjang kan, kemarin 200 sampai dengan 450 juta. Nah, kemarin kita hitung berapa sih kebutuhan dari FK yang dibutuhkan, dan ini kami minta secara resmi dari dekannya, karena kita ini tanggung jawabnya secara bersama.
Jadi tidak ada lagi bilang tanggung jawab rektor, tetapi kita secara bersama melakukan tanggung jawab dan berapa kebutuhan yang dipakai. Kita bagilah dengan jumlah mahasiswa yang kita terima. Mahasiswa kedokteran yang untuk masuk di program mandiri ini kan ada 45, dipotong 2 orang yang melalui afirmasi kemarin kan, yang sudah dari luar, yang mahasiswa luar negeri 2 orang, jadi tinggal 43 orang. 43 kita hitung berdasarkan kebutuhan mereka kurang lebih masuk sekitar 14 miliar sekian, kita dapatlah angka yang mendekati yang dibutuhkan itu adalah 350 juta. Dan kembali diingatkan bahwa IP ini tidak menjadi syarat kelulusan. Jadi setiap syarat kelulusan itu dia lulus dulu melalui passing grade-nya. Kalau dia sudah lulus, baru sudah diumumkan nanti di website juga, bahwa nanti dia lulus baru dia membayar IP dan UKT-nya. Nah, untuk jalur prestasi dan jalur tes itu mereka tidak dikenakan IP. Yang ada IP itu hanya untuk jalur mandiri. Tidak ada lagi SPMA dan lain sebagainya. Jadi mereka cukup UKT saja mereka bayar. Nah, inilah hitungan-hitungan. Nah, sehingga kenapa kita tetapkan satu harga saja atau satu IP aja? Karena ini tidak menjadi pilihan bagi mahasiswa tersebut. Jadi dia nanti lulus baru dia dilakukan. Sehingga kebijakan kita juga agar kita ini kemarin sedikit saya sampaikan temuan dari dari BPKP itu kan banyak sekali yang mahasiswa kedokteran kita itu bahkan ada yang sudah sampai koas belum menyelesaikan IP-nya atau SPI-nya dulu. Ini kan menjadi beban bagi Universitas Tadulako. Sehingga kita perketat ini, ya kalau dia masuk kedokteran, dia harus bayar dari awal UKT-nya dengan uang IP-nya tersebut. Gitu. Jadi itu dia harus selesai. Kalau dia tidak selesaikan, kita ambil urutan yang di bawahnya yang siap untuk masuk. Seperti ini. Sesuai dengan, jadi kita tidak lagi bilang, tapi dia ukuran passing grade-nya. Passing grade-nya ini ya, mau nggak? Kalau ini yang tidak siap, kita masukkan semua. Jadi kita tidak lagi milih-milih orang, tetapi urut saja sesuai dengan passing grade tersebut. Nah, ini paling penting dan ini kita akan sosialisasikan dari awal untuk dapat diketahui oleh mahasiswa bahwa saya juga sedang nanti di Baliho kita kasih tahu bahwa penerimaan melalui jalur tes mandiri ini itu betul-betul murni berdasarkan hasil tesnya. Apapun afirmasi pun akan dilihat dari passing grade dari hasil tes tersebut. Saya kira itu yang paling penting untuk disampaikan untuk kita sosialisasikan bersama. Jadi penyerahan tes kali ini kita tidak lagi pakai paper ya, kita ini paperless. Jadi penyerahannya sistem digital. Kemarin kita sudah lakukan secara itu penandatanganan bersama. Nah, nanti kan tabnya saya diberikan. Nah ini kemarin saya sudah minta juga khusus untuk pengelola tes mandiri ini ke depan kita bikin unit tersendiri, ya. Unit tersendiri ini supaya tidak diganggu-ganggu komputernya. Jangan pakai komputer pribadi, Mas. Nanti soalnya itu kita tinggal di mana? Jadi soalnya di komputer khusus dijaga kerahasiaannya pas orang yang kita oleh itu. Ini Pak Jusman ini harus dijaga dengan nanti tiba-tiba ada yang pergi ke rumah negeri minta kemarin diserahkan soal dan lain sebagainya. Artinya ini semua kita antisipasi bahwa kerja yang dilakukan ini bisa kita pertanggungjawabkan. Itu tadi dua kata kunci saya, akuntabel dan transparan. Semua tahu dari awal kondisi pelaksanaan. Tapi alhamdulillah saya bilang tadi 2 tes yang sebelumnya juga waktu kita jelaskan banyak yang juga nitip-nitip. Kemarin itu penitipan dengan saya yang masuk semua 180 kartu itu ya yang melalui jalur tes. Tapi alhamdulillah banyak juga yang lulus lebih, iya kan? Jadi beban semakin kurang, tetapi tetap saja ada yang mengeluh gitu kan. Kalau yang lulus tidak terima kasih banyak, tapi yang banyak yang tidak lulusnya gitu. Tapi itu sudah begitulah. Jadi harapan kita ini nantinya tentunya kita menjadikan role model, tetap kita sampaikan kepada pihak Dirjen bahwa kita melaksanakan sistem penilaian yang ada seperti ini. Ya. Terkait dengan itu sedikit juga kami sampaikan bahwa kemarin kami mengeluarkan pengumuman bahwa tanggal 17 itu kita akan melaksanakan pemilihan untuk anggota senat tingkat universitas. Itu jam 9 ini kan pas jam itu juga kan ada jam 9-10 pengawasan. Saya tanya bagaimana sampai jam 12 dibilang tidak apa-apa, yang penting kelas sudah masuk baru melakukan masih bisa dilaksanakan. Karena ini juga kan berbasis komputer based. Nah, sehingga nanti kemungkinan ke depan tahun berikutnya ini
kita reduksi lagi biaya kita, tidak ada lagi pengawas ini, kita kan masih pakai pengawas ini kan. Nanti kita pakai pengawasnya pakai robotik sudah, kamera, nah, supaya lebih berkurang lagi. Untuk apa diawasi lagi? Kita sudah pakai efisiensi. Artinya bisa lebih kepercayaan asal tingkat kepercayaannya sudah semakin tinggi. Jadi ada yang mau naik, bisa ditambah-tambah di situ, bikin paper dan lain sebagainya. Kita cari ini semua dalam rangka efisiensi kegiatan pelaksanaan itu bisa menjadi apa ini kebaikan bersama. Yang penting selalu saya bilang niatannya kita itu adalah memang kita mau menuju perbaikan, dan ini tolong termasuk rekan-rekan media nanti akan menyampaikan ini ke tingkat masyarakat umum ya, bahwa tahun ini kita sudah melaksanakan dengan melalui sistem komputer base ya, dan alhamdulillah kita mendapat supporting seluruhnya apa yang kita canangkan kerjasama step by step yang kita sudah laksanakan kemarin dalam rangka perbaikan sistem digitalisasi kita, itu kita sudah coba penuhi tahun ini dimulai pada penerimaan mahasiswa baru tersebut. Jadi nanti di sela-sela tanggal 17 pemilihan anggota senat, makanya sih kita kasih range waktu 9 sampai 12 ya kan, pelaksanaannya nanti bisa waktunya diambil dari situ. Karena jam 10 kita sampai jam 11 ada straight waktu 1 jam, ya kan? Jam 2 kita menerima hasil supaya semua rata kita bisa melaksanakan pemilihan itu secara serentak. Jadi kita mendahului pemilihan pemilu. Kita pemilu serentak, transparan, terbuka saja untuk semua yang bisa hadir. Saya lihat di beberapa WA juga sudah rame. Iya lihat kampanye, semuanya ada kampanye. Pasti juga saya lihat itu rame gitu kan untuk menawarkan diri ya. Undangan makan dengan foto yang lain seperti begitu. Saya biarlah kita laksanakan demokrasi yang terbuka saja untuk pemilihan tersebut, biar rame. Jam 2-nya kita bisa umumkan hasil. Karena rencana nanti sebelum berakhir masa senat yang lama, kita juga mungkin 17-18-nya mungkin Pak Ketua Senat bisa kita pembahasan awal untuk kita punya statuta, ya kan? Dan itu kan seluruh organ diundang sesuai dengan yang ada di statuta, kurang lebih 71 orang, ada senat sekitar 10 ditambah dengan organ lain, wadek-wadek apa semua untuk membahas statuta kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya pikir itu yang penting. Jadi ada suasana baru yang kita coba bangun di persiapan ini. Saya kira dari komponen tim juga sudah mempersiapkan teman-teman. Saya berterima kasih kepada seluruh tim, Pak Wadek beserta teman-teman yang memang kalau bahasa Inggris saya bilang all beginning all difficult. Setiap yang awal itu biasanya mengalami sedikit kesulitan, tetapi kalau kita tidak pernah mencoba maka kita juga tidak pernah. Kalaupun dalam pelaksanaan ada kekeliruan, saya bilang tidak usah dikhawatirkan, yang penting niatan dan kita putuskan itu secara bersama. Dan juga saya sampaikan bahwa nanti melalui afirmasi ini kan kita akan sampaikan juga ke masing-masing para rekan yang mengusulkan yang paling tahu kan, misalnya anak dosen dan lain sebagainya. Dan keputusan juga untuk hasil kita bilang misalnya sebelum 3 hari sebelum pengumuman itu kita akan dapatkan untuk penentuan kelulusan secara bersama. Jadi tidak lagi tunggal organ rektor yang menentukan kelulusan, tetapi pengambilan kelulusan itu diputuskan secara kolektif kolegial secara unsur pimpinan. Dan itu harus didokumentasi secara keseluruhan sebagai bentuk laporan kita nanti ke pihak Irjen maupun pihak KPK kalau tiba-tiba kita juga disampel lagi untuk dilakukan pemeriksaan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya berterima kasih sekali dan mohon kerjasama kita dalam pelaksanaan ini. Insya Allah besok kita mulai pelaksanaan seleksi mandiri masuk perguruan tinggi melalui jalur tes. Jadi ini 11-12 dengan bentuk tes nasional sebenarnya karena kita basis tes, dan itu tadi tim yang melakukan itu akan dikonfigurasikan ya. Jadi soalnya mungkin bisa tiap hari tidak ada yang sama, dikonfigurasikan agar menghindari pembisik yang ujian hari pertama nanti 300 itu nanti dia akan soalnya seperti ini lagi. Yang itu semua yang kita antisipasi agar tidak terjadi semacam kebocoran soal. Jadi persiapan soal itu sudah dipersiapkan juga banyak dengan berbagai model yang hampir sama dengan yang ada di tes nasional. Jadi baik Bapak Ibu sekalian, saya pikir itu yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini, dan mohon nanti kita kan punya waktu. Ada satu lagi tahapan yang tadi misalnya ada beberapa prodi nanti yang belum memenuhi kuotanya, ya kita mungkin
akan dapatkan satu afirmasi baru nanti pembangunan kota tersebut, dan itu juga tentu ada dasar penerimaan tersebut. Misalnya kita lihat dari nilainya yang tidak lulus yang mau kita masukkan ke situ. Intinya itu tadi dua, kita transparan dan akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan apa yang kita lakukan mulai besok sampai dengan tanggal 22 ya. Itu tempatnya satu tempat supaya gampang dikontrol. Jadi di media center kita juga minta menyurat kemarin ke pihak PLN kemarin ya. Ini kalau sudah bisa kita dapat fasilitas premium untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Seluruh perangkat komputer kita untuk bandwidth apa semua itu sudah mulai dipersiapkan dengan baik. Mudah-mudahan Allah memberkahi dan semua dilancarkan apa yang akan kita laksanakan. Demikian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelaksanaan seleksi mandiri masuk perguruan tinggi Universitas Sadlako tahun 2023 yang akan dilaksanakan mulai tanggal 13 sampai tanggal 22 Juli 2023 secara resmi kami menyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.